Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak solih dan soleha semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja, dan tanpa kekurangan suatu apapun. Puji syukur kita haturkan kepada Allah yang pada hari ini, pada kesempatan hari ini, kita semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman, Islam, dan luar biasa yang Allah berikan nikmat kepada kita. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita yang terus akan menjalankan daripada sunnah-sunnah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Anak soleh dan soleha yang di rumah, Pak Atep hari ini mendapatkan satu amanah, satu tugas untuk sharing dan berbagi dengan Anda sekalian berkaitan dengan takwa. Sebelum Pak Atep menjelaskan tentang masalah takwa, Pak Atep akan sedikit memberikan satu keutamaan, satu kabar gembira yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kabar yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat At-Talaq, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah menjadikan seluruh masalahnya jalan keluar yang Allah berikan. Ini adalah fadilah yang Allah berikan bagi orang yang bertakwa. Ketika seseorang bertakwa kepada Allah, maka seluruh problem kehidupannya, maka seluruh masalahnya ada jalan keluar. Kemudian fadilah yang kedua yang Allah hadirkan bagi orang yang bertakwa adalah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Coba Pak Atep mau tanya, siapa di antara kalian yang ingin memiliki rezeki yang berlimpah? Tentunya semua kita ingin mendapatkan rezeki yang berlimpah, mendapatkan rezeki yang berkah, mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Salah satu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah senantiasa bertakwa kepada Allah. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan juga, waman yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menjadikan seluruh urusannya menjadi mudah. Luar biasa. Anak soleh dan soleh semuanya, begitu indah, begitu sempurna Allah menyampaikan keutamaan-keutamaan bagi siapa yang kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di antara kalian terjadi satu pertanyaan dalam hati. Ada pertanyaan dalam benak kalian. Pak Atep, kalau demikian takwa itu apa sih? Takwa itu bagaimana dan harus seperti apa? Mungkin ada pertanyaan yang demikian. Kalau ada pertanyaan yang demikian, Pak Atep akan mencoba menyampaikan satu perkataan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu yang kemudian beliau jelaskan tentang makna takwa. Takwa menurut Ali bin Abi Thalib yang pertama al-khaufu bil jalil. Takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha agung. Takut kepada Allah. Ketika seseorang merasa takut kepada Allah, maka akan melahirkan
satu akhlak yang mulia. Karena kenapa? Karena dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Ali bin Abi Thalib melanjutkan kembali tentang makna takwa yang kedua adalah wal amal bitanzil. Wal amal bitanzil, dan beramal sesuai apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Karena kita tahu bahwa Al-Quran merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun hadis merupakan perkataan Rasulullah SAW. Ya. Kemudian yang ketiga, anak soleh dan solehah semuanya, Ali bin Abi Thalib menyebutkan tentang makna takwa, yaitu al-qana'atu bil qalil, menerima qana'ah dengan bagian rezeki yang qalil, yang sedikit. Kita semuanya mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun sedikit, tetap kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rezeki tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya kepada kita. Kemudian makna takwa yang keempat, Ali bin Abi Thalib menjelaskan kembali al-isti'dad liyaumir rahil. Al-isti'dadu liyaumir rahil, senantiasa bersiap-siap untuk hari di mana kemudian hari tersebut setelah kematian kita. Setiap kita akan meninggal, setiap kita akan meninggalkan dunia ini. Maka kemudian makna takwa yang keempat adalah dia mempersiapkan diri, mempersiapkan untuk kemudian hari di mana tidak ada satu penolong pun nanti di akhirat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak soleh dan solehah yang Pak Atep cintai dan Pak Atep banggakan, kematian adalah sebuah kepastian di mana setiap manusia, setiap insan akan merasakan kematian. Entah kemudian dia anak-anak, entah kemudian dia sudah dewasa, sudah tua, tidak menjamin usia kita akan diberikan panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kemudian mengatakan di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang bernyawa, dha'iqatul maut, akan merasakan, akan mencicipi al-maut, kematian. Maka anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, bagi kita orang yang beriman dan insya Allah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara ciri orang yang bertakwa yang dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib adalah al-isti'dad liyaumir rahil, senantiasa mempersiapkan diri untuk kemudian kehidupan setelah kematian kelak. Pernah satu ketika sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an jalan-jalan dengan sahabat-sahabatnya di kuburan. Kemudian sahabat Ali bertanya kepada sahabat-sahabat yang ada di belakangnya, "Wahai sahabatku, apa yang hendak dikatakan oleh kuburan-kuburan ini? Apa yang hendak dikatakan oleh makam-makam ini? Kalau sekiranya mereka bisa berbicara dengan kalian." Sahabat Ali yang kemudian mereka mengiringi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kemudian mereka berkata, "Wahai sahabatku, tentunya engkau lebih tahu daripada kami, wahai sahabat Ali." Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan, "Wahai sahabat-sahabatku, kalau sekiranya kuburan ini bisa berbicara kepada kalian, kalau sekiranya makam-makam ini bisa berbicara kepada kalian, maka mereka akan berbicara kepada kalian, fatazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa." Wahai manusia yang masih hidup, berbekallah
dengan bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak solih dan solihah yang Pak Atep cintai dan Pak Atep banggakan, mungkin di antara kalian bertanya-tanya, apa sih amalan yang paling utama, yang paling afdol untuk kemudian sampai kepada derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pertanyaan ini pernah ditanyakan oleh para sahabat radhiyallahu an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tadi kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu amalin afdal?" Wahai Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Amal apa yang paling utama ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan di dalam hadisnya, as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Kemudian para sahabat-sahabat itu bertanya kembali kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tsumma ayyu?" Kemudian apa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, "Birrul walidain." Berbakti kepada kedua orang tua. Jadi dua amalan ini adalah dua amalan yang paling utama, dua amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. As-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Jadi kemudian ketika ananda, anak solih dan solehah sudah mendengarkan suara azan di rumah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitu sudah dikumandangkan, langsung kemudian mengambil air wudhu, langsung kemudian berangkat ke masjid dan melaksanakan sholat. Dan itu adalah amalan yang paling utama. Dan kemudian kedua adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, menghormati, menjaga sikapnya, dalam bahasanya, sopan santun, dan lain sebagainya. Itu akan menghadirkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian sharing dari Pak Atep, mudah-mudahan memberikan manfaat, memberikan motivasi untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita nanti di akhirat kelak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang kemudian difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh dia termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses. Demikian dari Pak Atep. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.